Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah, NIM 20241229249. Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 3, reguler 1. Dosen Hafizatul Munawarah, MPD. Saya akan mewawancarai ke sekolah Raudatul Atfal Nahdlatul Ulama. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS Profesi Keguruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ulun ingin mewawancarai bersama Ibu Nopi. Siapa nama pian, Bu? Nama ulun, nama panjang ulun Hilya Aulia Novila, tapi biasanya anak-anak memanggil Ibu Nopi. Riwayat pendidikan pian apa? Kalau riwayat pendidikan terakhir, ulun S1 Ekonomi Syariah. Agak melenceng sedikit ya, tapi jadi guru. Apa yang memotivasi Ibu dalam memilih profesi sebagai guru? Motivasi ulun memilih profesi guru ingin menginspirasi dan mendidik serta mencerdaskan anak-anak dan berbagi ilmu yang dimiliki. Nilai atau prinsip apa yang Ibu pegang dalam menjalani profesi ini? Kalau nilai dan prinsip, mungkin prinsip hubungan dan kepedulian, seperti halnya memahami perasaan siswa ataukah menghadapi saat proses pembelajaran dengan sabar, karena kan kalau menghadapi anak-anak TK ini kita perlu ekstra, kadang kayak mengajar anak SD yang tingkat yang lebih tinggi ya, kalau lah dengan prinsip hubungan dan kepedulian. Bagaimana Ibu mempersiapkan pembelajaran sebelum masuk kelas? Mempersiapkan pembelajarannya tuh dengan menyiapkan apa yang ingin dipelajari pada hari tersebut sesuai RPP dan RPM. Metode pembelajaran apa yang paling sering Ibu gunakan dan mengapa? Biasanya kita menggunakan metode demonstrasi, ceramah, dan tanya jawab, tapi yang paling sering tuh demonstrasi, Pak. Media atau alat bantu apa yang biasanya Ibu gunakan dalam mengajar? Kayak LCD, biasanya nonton, setiap hari Sabtu biasanya nonton anak-anak. Habis itu seperti halnya berbagai macam permainan anak-anak serta buku-buku. Bagaimana Ibu melakukan penilaian terhadap siswa, hasil belajar siswa? Dengan cara anekdot dan observasi kepada siswa. Lalu bagaimana Ibu memotivasi yang kurang semangat belajar nih untuk siswanya? Biasanya dengan cara memujinya terlebih dahulu. Biasanya kalau dipuji itu langsung semangat, langsung bangkit kayak tuh semangatnya dalam mengerjakan sesuatu. Apa pendekatan Ibu dalam menangani siswa yang memiliki masalah kedisiplinan? Dengan cara memberikan kasih sayang, lalu memberikan perhatian yang agak lebih lah, atau dan memberitahukan kepada orang tua siswa juga akan masalah tentang kedisiplinan tersebut. Baik. Lalu apa bentuk pengembangan diri Ibu yang dilakukan sebagai guru? Biasanya mengikuti seminar-seminar ataupun pelatihan-pelatihan untuk memperluas ilmu kita sehingga dapat mengajarkan kepada anak-anak. Lalu menurut Ibu apa kunci utama menjadi guru profesional di era sekarang? Kunci utama menjadi guru profesional itu juga dengan mengikuti perkembangan zaman sekarang dan penguasaan ilmu-ilmu atau metode-metode. Bagaimana Ibu menciptakan suasana belajar yang positif dan menyenangkan? Anak-anak itu biasanya sukanya ice breaking. Jadi untuk menciptakan suasana yang heboh, yang menyenangkan, biasanya kita ulun terutama menggunakan ice breaking. Bagaimana Ibu memahami dan menerapkan kode etik guru dalam keseharian? Dengan cara datang tidak terlambat ke sekolah sesuai jam kita datang, terus bersikap adil dan juga objektivitas. Lalu dalam kompetensi pedagogik, bagaimana Ibu memastikan siswa-siswa ini benar-benar memahami dalam materi? Biasanya dengan cara mengamati setiap siswa dan evaluasi pembelajaran. Dalam kompetisi kepribadian, bagaimana Ibu menjaga sikap dan keteladanan di hadapan siswa?
seperti halnya kita menggunakan nada bicara yang lembut, terus kontak mata yang perhatian kepada seluruh siswa, bukan hanya tertuju kepada satu ataupun dua siswa, dan menggunakan bahasa yang positif dan tidak membeda-bedakan setiap siswa. Lalu menurut Ibu apa tantangan terbesar dunia pendidikan di era global saat ini? Mungkin tantangannya beban kerjanya yang cukup tinggi, terus kualitas guru pun juga tidak merata. Bagaimana Ibu menghadapi kemajuan teknologi yang masuk ke dunia pendidikan? Dengan mengadakan SOP atau standar operasional pendidikan, seperti halnya anak tidak boleh memegang gadget ketika berada di sekolah. Karena biasanya ada aja tuh yang membawa HP ke sekolahan anak-anaknya, padahal itu tidak diperbolehkan. Apa strategi Ibu agar siswa siap bersaing di era global dan digital? Dengan cara kita mengikuti perkembangan juga di zaman sekarang ya, seperti hanya menggunakan digital juga yang digunakan. Lalu pengalaman mengajar apa yang paling berkesan bagi Ibu? Mungkin menegur anak yang nakal lah, karena itu sangat-sangat berkesan, paling diingat karena menegur anak nakal dengan kasih sayang. Apa yang ingin Ibu tingkatkan dalam proses pembelajaran ke depan? Mungkin meningkatkan profesionalisme guru, dan meningkatkan proses pembelajaran mungkinlah. Apa harapan Ibu untuk masa depan pendidikan di Indonesia? Mungkin harapannya agar anak-anak di Indonesia memiliki akhlak yang mulia sesuai dengan visi misi sekolah kami juga, yang mewujudkan dasar pengetahuan agama Islam yang kuat dan mampu bersaing sesuai dengan tuntunan agama Islam dan sesuai tuntunan zaman. Mungkin itu. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu atas waktunya Bu. Iya, sama-sama. Kesimpulan wawancara hari ini, guru harus bisa mengajar, mendidik, atau menginspirasi anak supaya menjadi lebih baik. Guru bisa memberikan perhatian kepada semua murid, tidak hanya satu orang. Guru juga bisa meningkatkan profesional dalam mengajar dan juga meningkatkan proses pembelajaran. Guru harus menyiapkan apa-apa yang ingin diajarkan kepada murid supaya lebih baik.